Saya bawa anaknya, Bu, ya. Nggak bisa. Saya. Siapa yang bawa itu? Saya, Paknya. Saya bawa anaknya. Nggak bisa. Udah panat-panat saya membesarkan anak saya. Kamu membawa aja, enak-enak aja kamu. Nanti saya belikan bakso. Bawalah. Nanti saya belikan martabak. Belikan martabak. Bawa. Lebuntuang lah ya. Lebuntuang. Masa anak awak dengan belikan martabak, diperbolehkan anak pergi? Iya. Kan nilainya begitu rendah. Iya. Anak awak. Gara-gara hanya martabak, hanya gara-gara bakso, diizinkan anak pergi sama laki-laki lain. Pulang sampai tengah malam. Pertama dia, ya biasa-biasa aja. Kata Buya tadi itu, kalau sudah mau cari tunangan atau mau cari calon suami, itu boleh-boleh saja. Boleh. Atau dikatakan itu saling mengenal dulu. Betul. Bukan untuk bergonta-ganti pasangan. Ya enggak ya? Iya. Bergonta-ganti pasangan. Bukan round tiap sebentar. Iya. Kadang-kadang kan tuh satu kali pengen 2 kali, Iya. 2 kali pengen 3 kali, Iya. akhirnya hampir setiap hari. Iya. Akhirnya. Pertama pegang kaki, kedua pegang tangan, ketiga pegang bahu, ketiga peluk, keempat itu yang nggak boleh sama saya. Ya sudah, tadi kita bilang, kita ulang lagi. Apa nak saya membesarkannya, masa anak kita mau dibawa-bawa sama orang? Iya. Iya, celek kalau di Minangkabau, Putri. Iya. Orang Perusiko kan semua yang Timun. Tahu Putri yang Timun? Timun. Timun. Tahu. Ngerti kan? Jadi perempuan di Minangkabau itu laksana Timun. Bagaimana Timun? Ketika Timun itu di bawah, ditimpa oleh durian. Siapa yang pecah? Timun. Timun. Kemudian dibalikkan letaknya. Durian diletakkan di bawah, dijatuhkan Timun ke bawah. Siapa yang pecah? Timun. Timun juga. Jadi wanita itu seperti Timun, mengimpit tetap Timun yang pecah belah. Artinya apa? Perempuan yang rusak. Jadi itulah perempuan di Minangkabau itu. Ibarat talua dulu mengatakan, talua ko apabila nyola rata, tak ada guna nyolai. Iya. Walaupun isinya rancak di dalam, tapi nyola rata. Tak mau orang membeli di pasar itu, talua rata. Ini ada pula anak ada sekarang, ya. Kalau menengok anak bujang itu langsung dia mengamat-ngamat. Mengamik-ngamik. Iya. Iya. Ada. Matanya biasa mulai begini kan. Biasa-biasa. Nampak anak bujang, langsung disayu-sayu kan. Itu kata nama dia. Gue minta kata. Gue minta kata. Iya. Itu nak bujang. Ya, kalau hari hujan, ekonomi semakin susah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Kami dulu ya. Lain shadow. Awak sudah tua. Oh, gue tua. Masuk aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surang sebuya aja kok. Iya, seorang sini kok siapa? Kuat nak. Oh, anakku. Ya, sudah putri. Alhamdulillah. Kok serba hitam kuning paknya. Iyo, ikolah hukum alam namanya. Jadi kalau alam daerahnya daerah agak gelap sedikit awak galok loh. Kalau daerahnya putih loh. Angkat tujuhnya putih ternyata. Jadi model kalau ya. Tidak malam-malam dah kedatangan nambah kemari ko
Kapatang ko kan lah sempat lama datang Buya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah dengan penyampaian Buya Kapatang ko tentang kisah Nabi Ibrahim yang masuk api itu. Heeh. Itu mah lambo amalkan pula ayatnya. Ambo cubo berjalan di api. Oh, langkut dah tangga. Allah. Oh, lah. Alhamdulillah. Lain dak ke kirinya dah. Oh, tembus engkau ya. Ya berkat ya doa yang Buya agih tu tu. Iya, iya. Kemudian cuma mau pamaneh sebenarnya Buya gara itu ya. Oh, gak pemaning engkau. Agak pamaneh mungkin harus ada punya saringan Buya. Artinya Jadi nang ku rasakan ketika apa tu gak panik tensi ya. panik tensi Buya. Model itu nanti terjadi semua Ambo. Jadi Buya kedatangan Ambo kemari ko adalah untuk magiah tahu anak Ambo ko. Iya, iya. Anak Ambo ko kira-kira jadi kampung awal ko 3 tahun bah. Oh, lah 3 tahun. Alah 3 tahun. Jadi bahasa Minang ko memang agak bisa, tetapi mengucapkan kadang-kadang masih tersandek-sandek yo. Iya, 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 iya. Jadi nyo kamu tunjukan tentang adat Minang, tetapi kadang-kadang di ayahnya, kadang-kadang tidak masuk artinya. Nak masuk ya. Siapa tahu di Buya di bidang agama, di bidang adat, baat tetap kromonya orang Siko kecil bahasa Jawa. Iya. Baat pula tradisinya orang Siko, ambo saran lah ke Buya kau dah. Sebab ambo lah tangguang mandi mana je Buya, elok basah mana. Oh, mantun. Ya. Ini saban naban itu mangku. Iya, Nya ibarat mangkiram buik meh. iya, Nya barabana kasentiang wak mangkiram buik tukang guntiang iya. Giliran rambutnya panjang kan ulangnya nang guntiangnya. Iya. Itu sabananya. Iya. Sabananya diangku silanya nak minta angok kedua badan engku sebenarnya. Iya, iya. Cuman yo takah dulu lah saja saya suanya. Kalau lawak ko nang tukang guntiang ko giliran rambut panjang yo kawannya nang guntiang. Iya, iya. Itu bentukannya. Itu lah kuah mengopi di sana ko. Jadi nak bang? Kopi kuah orang rumah ko dah ndak rumah. Kemanyo. Itulah. Kalau pulang-pulang lah ya. Awak selalu ada awak yang kuah. Jadi Kalau awak kunsau ya. Allah, Allah. Nih, sibuk-sibuk ya. Kuah yang kuah, namanya kuah, amba-amba manih kong kuah. Namanya orang laki-laki make kopi itu dah selama orang polisi lah. Iya, iya, iya. Lu nak ada minum ya? Minum ko, silakan ko. Awak memang awal ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa basuh itu ya, Kak? Ay. Kopi sekali itu. Iya, iya. Bismillah. Ande. Alhamdulillah. Ayo terkajut jambu aku kemari ya. Awak serang sepi dia seorang mah. Iya kalau ya. Iya. Mangkonya ambo bawa si putri kemari ya. Kapatang ko anak ambo ko. Duduk aja laki-laki di pondok. Tu kan apa ambo. Iya. Tapi jalan. Nampak ada ambo. Allah. Talapuak ambo anak tu. Allah. Anak putri ko to siapa? Laki-laki itu talapuak ambo ya. Wah ni. Ambo khawatir ambo kok dendam orang gayanya weko. Itu yung ku namanya dun sana orang nang kutapuak tentu rinyo ndak senang doh. Iya. Ibu yang kuna lah kini nama ku anak angku atau kepenakan angku ditapuk orang kalau nak ada alasan yang tepat tu bangi angku. Iya. Ya. Jadi itulah Buya. Awak ingin Buya magiah pengerahan kayaknya. Kasih putri kau. Iya, Supaya inyo tidak itu putri. Nak tunjuk ni Buya putri tentang Minangkabau kau. Jadi apa yang kalau dia awak ya Buya namanya kau tidak tersampaikan dah. Iya. Dia Buya namanya biasa menyampaikan untuk jemaah di surau. Anjak Buya menyampaikan kepada anak ambo. Ambo lah kepalang baraja lo semua Buya. Iya. Bela jo anak-anak ke baraja lo naknya tentang agama kah. Iya. Itu yang perlu Buya. Yo, baitunya ku abak kata orang tutu namo sabadunnya kaji dibaca namo yo ambo tu minta maaf lah kan ku namo Iya. Istilahnya ko balik ladang ko. Nak lo ladang bon antara mar Iya. ko
Atau yo mohon izin ke aku lebih dulu nih, doa. Ay, sama-sama ya. Ya itulah aku. Ya. Nampaknya cerita non di danga-danga tentang daripada Putri ya. Ya Putri. Putri anakku yang kewara kok. Iku anak awak dengan pertama ya. Pertama. Iya. Jula tambah gadang, jula tambah gadi. Iya, lah berapa umur Putri gini kah? 20. Lah 20. Iya. Oh, nak pandai bahasa Minang tu. Lain sikit-sikit. Kalau bahasanya banyak campur, bahasa Minang, bahasa Indonesia bugi. Ini tahunya tuh. Indomie mana? Indomie bahasa. Indonesia Minang. Iya, Indonesia Minang. Awaknya lah. Kalau ke bahasa Indonesia lah payah lah gini. Lah banyak patah-patah di dalam gini ya. Sama awaknya kok, awak tak setuju kok. Bahasa Indonesia kok kadang-kadang lah. Kalau dengar orang skip orang lah. Jadi betul aku pada ulama warna-warna. Iya. Ya non sebenarnya di Putri ya nak. Kalau tradisi adat di Minangkabau tentu berbeda jo adat nanti Sulawesi Selatan. Ya, Makassar. Makassar. Tentu bakat orang namanya lain Lubuk, lain kan, lain Padang, lain Ilalang ya nak. Lain di Makassar, lain pula di Tanah Minang. Di Tanah Minang ko yo banyak aturan kita menjadi orang perusi. Supaya menjadi perusi atau perempuan di Minangkabau, perempuan yang jadi suri tauladan lah. Kalau di Minangkabau namanya adik kan bahasa di sarak bahasa di Kitabullah. Semuncak mati terambau kepala membuat ladiang luka lapau keduanya. Adik jo sarak di Minangkabau serupa awu dengan tabiang sandar keduanya. Sarak mengatur adik memakai undang-undang Mairiang di belakang. Iya. Kalau menurut sarak, nah orang perusiko kalau menurut agama Iya. An-nisa imadul bilad. Power off. Arti waswawanya perempuan atau wanita itu adalah tiangnya negara. Iya. Itu Al-Qur'annya macam. Jadi adat Minangkabau ko landasannya adalah dari Al-Qur'an. Iya. Itu mengkonyo adat bahasa di sarak bahasa di Kitabullah. Iya. Ini nang kata Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, an-nisa'u imadul bilad. Iya. Barang mula ng perempuan itu tiangnya negara. Iya. Kalau perempuan itu rusak, otomatis itu rusak negara. Iya. Kalau perempuan itu baik, tentu baik negara. Yang tiangnya negara itu lah bagi wanita-wanita. Apabila wanita itu rancak, otomatis negara itu terbawa encarinya. Amangkonyo kita di Tanah Minang, perempuan itu dibaginya menjadi 5 putri perempuan di Minangkabau. Mana 5? Nang pertama namanya perempuan layang-layang. Nang kedua namanya perempuan lawa-lawah. Nang ketiga namanya perempuan barau-barau. Nang keempat perempuan aneh-aneh. Nang kelima banamo perempuan ramu-ramu. Jadi nang 5 tu perempuan di Minangkabau nyuci nan cak tu nya. Nang kali pakai, nang kali praktekkan dalam kehidupan awak sehari-hari bergaul di tengah-tengah masyarakat nyuci-nya. Yaitunya perempuan ramu-ramu. Bapa sifat daripada ramu-ramu. Yaitunya awak rancak badan bakilik sayuk babungu balik balah. Jinaknya rasu karicakau lianya Allahu Rabbi. Itulah perempuan ramu-ramu. Ramu-ramu ko basamu mangkonyo nampak bakutiku mangko keluar. Iya. Kok bermain bukan sembarang bermain tapi bermain kasari bungo. Batandang bukan sembarang batandang tapi batandang kahalai banang. Basamu mangko menampak bakutiku mangko keluar. Artinya apa? Orang perusi ramu-ramu ko di Minangkabau nyo keluar dari rumah nang penting-penting saja nyo. Ndak malalai limu dia dah. Painyo luri pulang. Kama saja pai meminta izin ke orang tua. Tu nang perempuan ramu-ramu namanya. Jinak-jinak merpati. Kok jinaknya rasa ketangkok. Iya. Didakinyo bayar tabang. Tu nang perempuan ramu-ramu namanya tu jinak-jinak merpati. Iya. Kok jalannya namanya tu bak kecek engkau letuk pada patin sebatang Iya. Payah jalan ni ko sigan juga lain. Kok berjalan si ganjol lalai sampai dipijak indak mati.
alu tararuang patah tigo. Iya. Batu kiasannya tuh. Artinya kalau menurut awak alu tataruang patah tiga itu adalah pandai Basile. Pandai silik ya. Iya, iya. Kalau umpamanya samui tidak mati tapi jahat. Lembut. Lembut. Iya. Kalau tak alu tataruang patah tigo, bayo kakinya loh. Iya, Bapak Yu. Sedangkan samui juga tidak mati dah. Iya, iya. Tiba di alu patah tigo kan kakinya terpijak. Iya, iya. Jadi nak sebenarnya apa tuh? Kalau lunaknya tidak tanggung ke lunak. Kok Ya. tiba di karenya, atau mamuh patah alu tiga ni nak. Iya. Jadi itulah nan orang produksi Minangkabau mau kasihnya adalah orang produksi Minangkabau tu pandai basilik andanya. Jadi tu nan tataruang patah tiga ta alu namanya nak. Jadi pandai basilik. Aku dapat adanya si putri namanya awak tinggal di Tanah Minang. Di Parajai Silik. Yang kebetulan ayah putri yang kuda tua kalai pandai basilik. Aku dapat yo Parajai Silik berkalilah dah dua awak dengan iman dan takwa. Tu basilik awak. Silik tu bukan gunanya untuk apa cakap. Jangan salah-salah hati lo putri. Kau awak Parajai Silik kau pengen bercakap orang banyak. Tak. Silik tu adalah sebagai untuk panjago-jago badan diri awak menjadi orang pandeka awak. Baanam pandeka tu pandayaka. Baanam pandayaka ko pandai main lah di sangkito. Aku sedang pandai orang bisa awak turunkan tensi orang tadi. Aku orang nan pandeka. Kalau umpamanya orang pandai bertambah pandai, tu nak pandeka nama tu. Iya, iya. Jadi nak pandeka ko pandayaka. Suasana yang begitu panas bisanya dinginkan. Bisanya reda emosi orang. Aku orang nan pandeka. Jadi orang nama silik ko sebenarnya ko Iya, iya. adalah untuk menjadikan jiwanya ko jiwa kusuk menyelesaikan rumah pajania. Itu orang nama silik sebenarnya. Iya, iya. Ini silik sebenarnya itu sebenarnya lah menyelesaikan segala kusuk, menjaniakan segala karuah. Iya, iya. Aku nan silik sebenarnya. Itu makanya silik di Minangkabau tu silik di rumah dulu, silik duduk dulu, baru beko silik tagak. Iya, iya. Silik duduk tu ko namo deko baca cerita awak. Baanan silikku kali pada diri awak untuk menjaga diri dan untuk menyelesaikan sengketa, menurunkan tensi orang yang sedang bergejolak. Iya, iya. Mangkonyo kita orang produksi di Minangkabau banyak sakitnya awak mempelajari silik menjadi orang pandeka awak. Kalau ada orang mengadu awak umpamanya tu laki-laki yang kurang ajar, awak bisa membela diri awak dengan mempelajari silik tadi. Itulah iaitunya nampak tamu tadi cerita kita putri. Iaitunya perempuan di Minangkabau 5 para tamu perempuan ramo-ramo iaitunya lah Buya surahkan tadi baabana nan perempuan ramo. Kemudian yang kedua namanya perempuan layang-layang. Bapa pula sipek layang-layang. Kalau layang-layang ko alun tanturi kasiang alun tasingi matahari bagage keluar rumah. Bapa cu tabang samu gadang. Pueh meninggi bayanyo marandah malala ujung Jepangka. Tiba di orang produksi layang-layang tu di Minangkabau iaitunya padusinan suku malala. Salape pulang sekolah batanggan masuk pasar. Leya do juga mengalir di pasar ya go sadolah tapi tak pernah membeli loh. Aku perempuan layang ko malala yo kaju limu dianyo. Apa duan di rumah karajota banyak tabang kalai. Rumah basaro, laman basama, air patui ka diabui, nasi patui ka dimasak. Nang kain lah balunggu dalam kamar. Tapi dek perempuan ramor ala yang layang ko tadi, main tak terfikirnya pekerjaannya di rumah. Dibuang jauh dawa perempuan layang-layang supaya jangan tercacik kita menjadi wanita Minang dan hidup di Minangkabau. Iaitunya perempuan layang, perempuan yang suku Malala. Sudah tu nang ketiga perempuan lawa-lawa nama. Bapa pula sipek lawa-lawa ko. Iaitunya nan lawa-lawa ko bari iku sari bakisah. Bamanuang sajonyo disarang. Bari tandan. Pamalai. Tapi hatinya jahit. Nyo manahan jari di nang kalam. Because siya nan singgah jadi bangkai. Sia nan datang dicucuinya banaknya sampai ke utak.
Tu perempuan yang paling jahit iaitu seandainya dulu Minangkabau tidak dipakai dah perempuan lawa-lawa tu iaitu awak barik pamalih tapi hati sangat buruknya. Iri dangki pabunjiang mamburuk-buruan orang. Aku perempuan lawa-lawa ko. Orang ko iyo bana dimanfaatkannya orang ko nampak orang berpiti dinyo tu di peceweknya abiko laban saya ditinggalnya. Tu lawa-lawa sipai. Kemudian nang kampik perempuan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh ko PE perbuatannya aneh-aneh ko kalau siang nyoba manuang dalam sarang. Kalau hari kasanjo nyo keluar di mapi na nyalo cayo ng tarang nyo pay ke situ bagadang hati. Mukasinya perempuan aneh-aneh ko adalah perempuan kalau di zaman kini mungkin bisa dikatakan perempuan lacur. Siang ko nyo lalu bagaluang rumahnya. Bekuai ke petang tu nyo keluar dari rumah tu. Bawa padak taba-taba, berincu taba-taba, pakai baju na lanca. Nyo pai ke ibu kota. Nama orang nang kayu-kayu na banyak pitih. Itu di seribunya. Malahan nyo murah bana takicuh de cayo nan tarang. Sehingga nyo de nyo paturikan cayo gadang, cayo yang sangat tarang, api unggun. Disangko badan kasanang pai kasinan. Di cibo melompek ke api garang kiro nyo angui tapanggang sayuk nyo angui jatuh tabangkai ke bawah. Mukasinya adalah perempuan aneh ko perempuan mata duitan nanamuah menjual dirinya demi mendapatkan uang supaya nak dapat piti bajuah diri awak. Baralah kaburuaknya awak di mata Allah. Jadi perempuan aneh-aneh ko kalau kini namanya tu kupu-kupu malam namanya. Itunya wanita-wanita yang suka menjual dirinya demi mencari piti ke balanjo. Di agama namanya dalam Al-Quran la takrabu zina. Jangan coba-coba mendekati zina. Itu Al-Quran tu mendakuk saja dilarang kok kunun sampai memperbuiknya. Amangkonyo perempuan aneh-aneh itu adalah perempuan yang paling cacik, yang paling buruk, yang paling cilaku di Tanah Minang. Mangkonyo si putri awak namanya lah hidup di Tanah Minang 3 tahun lebih dan kurang. Dari Makassar, Sulawesi kemari. Taruhlah kok pai merantau namanya. Kok dapat jangan sampai tersuruh dalam kehidupan putri namanya itu. Supaya selamat awak dunia akhirat. Dunia kita selamat, akhirat pun kita selamat pula. Sudah tu nangka 5 perempuan barau-barau. Jadi nem perempuan barau-barau ko balo pula PE perbuatannya. Yaitu perempuan ko mangecek asa tanganga bajiragang urek liyenya. Kota gadang urang ke kanai nak diaga. Tu perempuan barau-barau tu galak mangekeh-ngekeh. Tangang-ngango muncuang galak. Tu perempuan barau-barau tu. Hari kapatang, hari katangari nyu duduk di pelantar. Mampa bunyi orang kampung kajonya. Kalau mengecek yang lelaki tu ditantangnya bola matu yang lelaki. Aku perempuan baru-baru di Minangkabau. Aku dapat jangan dipakai puluh dawak supaya kita menjadi wanita di dalam Islam wanita solehah namanya. Kalau di Minangkabau tu perempuan ramo-ramo namanya. Awak rancak badan bakilek sayuk babungo balik balah. Jinaknya rasul karitangko lianya Allahu Rabbi. Pemain bukan sembarang pemain tapi pemain kasari bungo. Batandang bukan sembarang batandang tapi batandang kahalai banang. Basamu mangkonyo nampak bakutiko mangku keluar. Sajak pakaian, PE perbuatan dan perkataan perempuan ramu-ramu konyo atur sadonyo. Yo wanita suri tauladan di Minangkabau. Pakai jilbab, pakai baju kuruang. Kok painyo keluar nampak orang banyak ketika bayi barale, ada kematian, ceramah milik pengajian, kok ada orang tabligh akbar, yasinan BKMT, nyo muncul wanita perempuan ramu-ramu ko. Nampaknya di mata orang banyak ketika ada acara keagamaan atau umpamanya MTQ, muncullah perempuan ramu-ramu ko. Akulah nang dipakai yaitu menjadi wanita ramu-ramu di Minangkabau. Insyaallah kok kita pakai di putri namanya menjadi wanita perempuan ramu-ramu tu mangko selamat lah kita di dunia
selamat puluh kita di akhirat. Tentang jodoh nanti, kalau dalam Al-Quran namanya pengen awak menapik jodoh yang baik, mangko awak baik lebih dahulu. Dimulai dengan kehidupan awak dengan baik, baik perbuatan awak, baik perkataan awak, baik pergaulan awak, baik ibadah awak, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang lebih baik daripada awak, yang akan tentunya bertanggungjawab terhadap diri awak sejak dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau kita buruk, awak kurang ajar, mencuak menceripak puyuh orang kakan nak diagak, Allah akan utus lo laki-laki yang jahat untuk memimpin awak nanti. Makanya dari kini kita mulai memperbaiki diri awak dengan harapan Allah mengutus pimpinan terhadap diri awak supaya nak selamat kita dunia akhirat. Kini wara banyak di putri di Minangkabau nang kadang-kadang kini la rusuh awak menceliak. Kadang-kadang orang laki-laki nak bertanggungjawab, yo balah namanya, mungkin yo orang perusiko tadi yang nak memulai dirinya baik, mangko dapat dirinya jodoh yang tidak baik. Pengen awak baik, yo baik lo lah awak dan baik pula lah junjungan nanti yang Allah kirim kepada kita. Itulah putri nasihat dari Buya. Tontuang namanya putri, kau setitiak menjadi lawi, kau sekapa jadi gunung. Jadi pedoman di putri hidup di Tanah Minang, bisa putri menjadi bunduk kanduang di Minangkabau. Walaupun putri orang Makassar, tapi cara penghidupan, pakaian, akhlak budi pekerti ada seperti bunduk kanduang yang ada di Minangkabau, ataupun perempuan ramo-ramo, perempuan yang sangat mulia di Tanah Minang. Itu kira-kira putri dari Buya, iaitu nasihat. Kok tukuk tambahnya carilah kan lain. Itu dua dari Buya nyo sepanjang tubuh sepanjang bayang. Itu nado paragiah dari Buya ke putri. Karena nan Buya jo ayah jo angku tua ala cengku berdia kakak. Di sanang putri, sanang ayah, sanang Buya. Kalau lah sansaro putri, sansaro ayah, sansaro Buya. Di nan antaro ayahnya jo Buya, lah semua berdia kakaknya. Mungkin mandi jo pak kami ni berbedanya, tapi cara rasu hidup pergaulan Allah semua baru sanak kanduang rasonyo antara Buya jo ayah. Jadi itu pesan dari Buya kepada putri, manuang-manuangan, resap-resapi di rumah, amalkan sepanjang pituan yang Buya sampaikan. InsyaAllah putri akan selamat di dunia, akan selamat di akhirat. Terakhir pesan Buya, kau dapat nan sumayang, yo kau dapat jangan sampai tinggal andaknya. Karena sumayang itu adalah membentuk budi pekerti awak. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila awak lah mendirikan solat, apabila awak lah solat 5 waktu, insya-Allah segala nan keji, segala nan munkar, segala nan buruk akan tercegah dalam diri awak sendiri. Takui orang buat dosa, takui orang buat kesalahan, takui durhaka kepada ibu dan bapa. Apa? Karena kita mendirikan solat. Itulah kira-kira putri. Aku ada kata Buya nan talon suang, muncuan nan tadawang. Mungkin tak senang hati putri menangannya. Ayo dari lubuk hati yang pelan dalam, Buya minta maaf ke putri. Kira-kira putri tu lah. Yo nyo kira-kiranya ya. Iya. Iya Buya. Mau maafkan Awak maafkan. kesalahan Buya selama kau sama Amboy. Nggak ada kesalahan Buya. Nggak ada. Oh ya kesalahan putri selama kau sama ayah, sama bunda, sama orang banyak. Itu. Begitu sudah Mi. Hah? Sudah Mi begitu saja. Mau dikelah Buya. Jadi di inyo ko sekari ulah sekari Bali. Iya. Artinya sekari maka sekari bugi sekari Minang. Jadi dek sekari bugi sekari Minang, bahasa Minang nyo paham. Tetapi kalau katu kiasan kurang paham. Dan katu kiasan itu nanti dia mau menyampaikan. Iya. Kalau bahasa Minang tutorialnya nyo paham. Paham ya. Tapi kalau bahasa kiasan, samui dipijak indak mati, alu tetaluang patah tiga di Minangkabau nak gadih baju kurang. Bahkan pakai karuduan. Ya enggak ya? Iya. Artinya samui dipijak indak mati itu kok lembutnya boleh lembut. Iya. Kok karehnya? Kok karehnya? Jadi sudu. Disepak terjangnya seketap ya kau. Pelanting nanti. Itu mangkonya. Perkecap muncung dibuatnya. Berkecap. Perkecap.
Jadi di Minangkabau nagadi kau. Iya. Bukan saja pandai kadapua, Iya. bukan saja pandai kasumua, bukan saja pandai di kasua, tapi pandai pulau menyepak terjang ulang. Oh, iya. Seperti Tambaro petangga, Ah. melatus radadu teluk bayur, namun saya lepas. Saya pulang kamu pangor. Saya tampar kepala kamu nanti. Iya. Jadi si putri ini itulah Buya. Iya. Jadi kalau dikasih yang dikatakan tentang kesibukan di Minangkabau untuk anak-anak Gadi Minangkabau, terutama sekali keuntungan kesibukan tadi itu bisa mengurangi pikiran-pikirannya yang membuat mubazirun. Iya. Apa tuh mubazirun? Seperti main HP berkepanjangan, main TikTok berkepanjangan, ya nggak? Main apa saya kini kau nampak yang viral? Ya. Oh, chip. Main chip, chip. ya, sampai lupa makan, sampai lupa bekerja, Pas sholat. pas sholat, ngerti putri itu? Iya ya. Sampai kita lupa. Dengarkan kecat Buya ini, Iya. calik Buya itu, jangan nakur-nakur saja. Iya. Ngerti kamu itu? Jadi lain lubuk lain ikan lah Buya. Iya. Jadi kalau bahasa Makassar itu, jo bahasa awak memang beda sedikit. Iya. Misalnya, kalau hujan, dibilang bosi. Bosi. Iya. Heh. Iya bosi ya? Iya. Bosi. Kalau makan, dibilang makang. Manre. Oh, manre. Kalau rokok, kaluru. Kalau Lain-lain sebenarnya. lain-lain bunyinya. Kaluru, kalau kan peso. Kalau orang jatuh cinta, Apa bahasa cinta itu cintanya? Jatuh cinta Ji. Jatuh cinta Ji. Kalau air, jetnek. Kalau mandi, Dio. dio. Kalau jariang itu apa? Jariang. Kalau bahasa Indonesia jariang itu apa? Jengkol. Jengkol. Nggak ada jengkol di Sulawesi. Tena jengkol. Dek gagah. Sekali-sekali Ji. Sesekali Ji. kalau jengkel, Jengkel. Jengkel ada. Jengkel. Ini suka meranyuk-ranyuk ya. ya. Kalau disuruh bikin kopi itu meranyuk dia. Mulanya. Disuruh minum bikin masak segala macam, mukanya datar. Cuma hatinya sempit. Mana ada Pak? Iya. Muka datar, Ya. pura-pura senyum. Iya. Tapi di Minangkabau ini kan tahu kita mata orang itu Iya. yang jengkel, tahu kita itu. Makanya saya ambo bawa nyo kemari Buya. Iya. Itu masalahnya Buya. Jadi alhamdulillah Buya lama dia penyampaian kepada anak ambo nama si Putri. Alhamdulillah untuk yang merubah karakter dan sifatnya. Amin. Dengan dia kesibukan tadi itu, biarlah mau latihan ke basile. Ayo ku nak ada ku. Iya. Dilatih basile, dilatih mengaji, dilatih sembahyang, Iya. dilatih beribadah. Insya Allah menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Insya Allah. Menjadi wanita solehah. Ya. Ah. Mbak kecil Buya tadi itu ibarat sipai pundokan luang. Ada. Orang tibo air terata. Ha. Orang duduk lapiak terkambang. Anle. Nah, orang makan, nyema masak salakak batu ladonyo. Onde. 2-3 sambal masak. Onde. Makan orang sakampuangannya. Ayo. Untung bantu ke sipai. Amin ya rabbal. Kok pai tampe batanyo, kok pulang tampe babarito. Iya. Kau undang-undang ke Madinah, ke yang panji, ke Sarugo. Ambang pulang along bunian, pulang yang duduk di sukatan. Ande. Di sukatan itu yo anu Putri. Sukatan itu artinya gantang-gantang. Liter beras. Oh. Liter beras ya. Nah, orang yang duduk dengan beras, dengan sukatan. Nah, kalau dia memasak, makan orang sekampung. Arti katanya, dia berhati lapang. Dan dia itu keramatullah. Saya suap dulu. Nah, kan nampak dia itu mukanya itu. Kalau dikasih ceramah itu dia ngantuk. Mana ada ngantuk, tidak ngantuk. Ande ngantuk ya. Ngantuk dia gini. Tidak ada ngantuk Ji. Berapi-rapi kuahnya. Ya, berapi kuapnya itu. Kalau nonton randai, Baru dia agak tercengang seketat. Apa pula ini? iya. Ingin tahu pulonya. Iya. Rasa ingin tahunya memang tinggi. Tinggi, dia. ya. Tinggi dari rasa ingin tahunya. Cuma alhamdulillah itulah perubahan yang dosa menyo semenjak 3 tahun Meksiko. Alhamdulillah banyak perubahan. Beransur-ansur. Ya, beransur-ansur. Iya. Nyo kerajo kan yo kan bansu aja mengko selesai nak. Iya. Sekali berubatan ya, no Iya. Banyak lahnya. Jadi pesan awak ke gadi-gadi Minang kok, di samping kita hidup di atas dunia kok, atau digadang sama orang gaib kok dapet, yo carilah kesibukan yang bermanfaat. Iya. Jangan cari kesibukan yang tidak bermanfaat. Belilah yang dibutuhkan, jangan beli yang diinginkan.
Kan banyak anak gadis kini. Banyak. Di Balinyo yang yang diinginkan. Yang dibutuhkan di Bali dah. Iya, iya. Yang diinginkan. Yang diinginkan serupa baju. Bajulah do nerancak wah. Cari lo baju cek lain. Nerancak lo cek lain. Trompa lu nak luncak biak dah. Bali lu trompa cek lain. Abi lo kat kumpu apiti. HP ko HP nerancak HP Iya. wah. Bali lo HP mahal cek lain. Mengikuti onjak orang di dunia kau. Iya. Amo deh ko lah gadi-gadi kini. Ya nak? Nampak orang barat kemari pakai Sarawak Hawaii. Awak satu lo pakai Sarawak Hawaii. Orang barat tu pakai Sarawak Hawaii. Dia nak ada pembeli Sarawak. Awak ketiru dah awak. Dan jadi orang barat tu nyuangi. Iya. Nyuangi tu pakai sarung pendek So pendeknya. Iya. Ada Awak tinggal di Padang Panjang dingin bukan sarung pendek. Awak dingin. Apalagi di Padang Panjang kau adat masih di syarak masih di kita. Tu kucang kulo lah. Iya. Tambah kini ya. Zaman kini kau banyak rumah tangga orang kacau balau. Atur udah. Bar kacau balau ya. Banyak yang dilakukan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Contoh, panik menyesah, kan bisa disasah cuci baju tu nak menyuci. Piti nak ada pembali mesin cuci, bali mesin cuci. Nak dapat piti beko, abah keridi. Nak dapat piti beli Honda, keridi. Nak dapat beli kulkas, keridi. Nak dapat beko beli baju nerancak, keridi. Bahkan jo lepong-lepong siti, keridi. Jo trompa-trompa, keridi. Jadi kalau serba keridi, akhirnya ibu awak sari. Ya nak? Kian butang. Kau dapat anak ambo ku ya, si putri gua jan keridi. Kalau tidak mampu, jangan bali. Kalau mampu, bali. Ya nak ya? Sebab kalau tidak mampu awak pasuan juga, tak panik. Ya nak ya? Ayah menyeringi. Akhirnya, Karena tanpa api. Karena tanpa api. Iya. Kapal tangan dia kan anak gadis kini kan pakai kayak gigi ya. Tu ada tu kau. Alah dah. Gigi apa kawin kini mah. Bulu mato kini tambah. Bacung geng kete. Bacungkean bulu mato kate. Balanti-lantian orang karayo. Balantian bulu mato wah. Orang kabaralik balantian bulu mato pasang badak taba-taba. Iya. Bulu mato tu balemang ke Maria. Tetitia lemato tu kakak mato. Bangka. Babayo Ya dari gitu lah tu berinovasi jo pemerintah lah. Iya. Itu sana itu. Jadi kalau segala balabian kau memang banyak efek sampingnya. Jadi terangar kamu itu. Ayah kecatkan sama Buya ini. Buya menyampaikan sama kamu, ayah dan Buya. Jadi kamu tuh paham lah, mengerti lah. Ya, paham mengerti lah kecat-kecat Buya ini. Carilah Buya ini. Menyampaikannya dengan ikhlas. Ya, ayah juga seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada anak ayah, cuma untung-untung menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bagi tanah Minang ini. Menjadi orang Minang yang benaran kamu itu, ya enggak? Iya. Menjadi orang Minang sebenarnya. Ayah kita mengicat nih ya. Payah. Awak ya 8 tahun dah pisah ya anak baru tu dong. Ya nak ya. Kemudian lah diantar sama Indu kemari lah sekolah SMA siko. Tamat sekolah SMA dan awak lah kilo mencari duit paraset yo. Iya, dia ada untuang. Dia ada untuang. Jadi mengecat basuh di si agak payah sekitar tu ya. Mengerti kamu itu? Ya. Jangan kuat-kuat kalau yang ngecat. Kita mengecat dia kok. Kayak begitulah anak gadis sekarang. Orang kayak memutah dia. Kayak mual-mual. Kalau seandainya ada Buya tuh, ada mual-mual. Pikirannya kayak HP Buya, menelpon-nelpon. Pacarnya. Iya. Mana ada? Tunggu Aku ya. juga pacar. Tunggu ya, aku mau tanya sama Buya. Kalau di Islam itu boleh enggak? Boleh enggak? Orang gadis itu pacaran sama anak bujang. Kalau dalam Islam ya. Kalau dalam Islam, pacaran boleh. Iya. Cuman tidak melampaui batas. Hanya sekedar untuk perkenal diri, mencari silanya jati diri masing-masing. Iya. Boleh. Iya, iya. Sehingganya dalam kitab fikih, Iya, iya. ketika kita pengen menikahi seorang wanita, Tunggu ya. Tersenyum ya. Masalahnya Yuna bilang ayah nggak boleh bicara sama laki-laki. Iya, iya. ya maksudnya gini, umpamanya kita kan suka sama wanita atau Iya. wanita suka sama pria. Iya.
pengen untuk mempererat hubungan yang lebih dekat lagi gitu. Iya. Tentunya menerobos pintu pernikahan. Iya. Di dalam fikih itu boleh Iya. istilahnya Saling mengenal. Iya. pergi minum-minum kopi ke tempat-tempat pasar, duduk berduaan Atau di pondok-pondok Rundo berdua duduk tempat yang sepi. nggak boleh. Hah? Buruk canda tuh dilihat orang, nggak boleh. Itu apa yang kecatkan sama kamu itu? Apa yang saya bilang? Ya, tapi kalau umpamanya kita ngobrol-ngobrol di warung-warung kopi atau di restoran di pasar Padang Panjang, sambil bicara bagaimana mengenali karakter masing-masing, boleh. Iya. Bahkan di dalam kitab fikih boleh melihat, umpamanya kita pengen menikahi seorang wanita, boleh kita lihat itu garis-garis tangannya, telapak tangannya boleh. Iya. Nah, lihat telapak tangannya ada gitu kan? Iya. Nah, boleh. Kalau bagi orang-orang Minang yang mempelajari ilmu tentang retak tangan, itu bisa melihat dari retak tangannya. Iya, iya. Ini perempuannya boros atau perempuannya ini duitnya habis nggak kemana, nggak tahu kemana perginya. Ketahuan. Atau umpamanya masakannya nggak enak. Atau umpamanya dia pencemburu, atau umpamanya jodohnya ada lebih 2, 3, 4, 5, itu bisa dilihat lah di Bisa sana. di sana ya. Dan dalam kitab fikih boleh melihat telapak tangan seorang wanita kalau kita pengen menikahinya. Berarti di dalam Islam boleh kita berpacaran hanya sekedar untuk mendekatkan diri, terlepas daripada yaitunya la takrabu zina, yaitunya menghampiri zina. Maksudnya ya di tempat yang ramai kita nggak boleh terlalu dekat duduknya, apalagi sampai jamah menyamah. Awe nggak boleh. Pegang tangan. Ya. Pertama pegang tangan, kedua pegang sini, ketiga gini. Itu yang kita hindarkan itu ya. Itu yang dihindarkan. Iya. Hanya sekedar umpamanya kita kalau di Minangkabau, umpamanya kita pengen pacaran, kita mohon izin sama orang tua, minta izin pula sama orang tua pacar kita. Iya. Mama, papa, saya mau pergi sama Putri ke situ tempatnya, jam-jam sekian Putri antar pulang lagi. Boleh. Ada kemarin Bu ya, tetangga saya, tetangga ayah Putri. Tetangga kita kemarin itu baru anaknya pacaran. Jadi anaknya perempuan sama yang kita ini. Kemudian, Bu, saya bawa anaknya Bu ya. Lihat ke sini ngomong. Jangan menakut-nakut juga kamu. Saya bawa anaknya Bu ya. Nggak bisa. Saya. Siapa yang bawa itu? Saya paknya. Saya bawa anaknya. Nggak bisa. Udah panat-panat saya membesarkan anak saya, kamu membawa aja enak-enak aja kamu. Nanti saya belikan bakso. Bawalah. Nanti saya belikan martabak. Belikan martabak. Bawa. Lebuntuang ya. Lebuntuang. Masa anak awak dengan belikan martabak, diperbolehkan anak pergi? Iya. Kan nilainya begitu rendah. Iya. Anak awak. Gara-gara hanya martabak, hanya gara-gara bakso, diizinkan anak pergi sama laki-laki lain. Pulang sampai tengah malam. Pertama dia ya biasa-biasa aja. Kata Buya tadi itu, kalau sudah mau cari tunangan atau mau cari calon suami, itu boleh-boleh saja. Boleh. Atau dikatakan itu saling mengenal dulu. Betul. Bukan untuk bergonta-ganti pasangan. Ya nak ya? Iya. Bergonta-ganti pasangan. Bukan round tiap sebentar. Iya. Kadang-kadang kan tuh satu kali pengen 2 kali. Iya. 2 kali pengen 3 kali. Iya. Akhirnya hampir setiap hari. Ya, pertama pegang kaki, kedua pegang tangan, ketiga pegang bahu, ketiga peluk, keempat, itu yang nggak boleh sama saya. Ya sudah minta kita bilang, kita ulang lagi. Panat saya membesarkannya, masa anak kita mau dibawa-bawa sama orang? Iya. Iya, celek kalau di Minangkabau Putri. Iya. Orang Perusiko kan semua yang Timun. Tahu Putri yang Timun? Timun. Tahu. Ngerti kan? Jadi perempuan di Minangkabau itu laksana timun. Bagaimana timun? Ketika timun itu di bawah ditimpa oleh durian, siapa yang pecah? Timun. Timun. Kemudian dibalikkan letaknya.
Durian diletakkan di bawah, dijatuhkan timun ke bawah. Siapa yang pecah? Timun. Timun juga. Jadi wanita itu seperti timun, diimpit, mengimpit, tetap timun yang pecah belah. Artinya apa? Perempuan yang rusak. Jadi itulah perempuan di Minangkabau itu. Ibarat talua dulu mengatakan, talua ko apabila nyola rata, tak ada gunanya lah. Iya. Walaupun isinya rancak di dalam, tapi nyola rata. Tak mau orang memali di pasar itu, talua lah rata. Ini ada pula anak ada sekarang ya. Kalau menengok anak bujang itu langsung dia mengamat-ngamat. Mengamik-ngamik. Ya. Iya. Mana ada? Matanya biasa mulai begini kan. Biasa-biasa. Nampak anak bujang. Langsung disayu-sayu kan. Itu kata nama dia. Gue minta kata. Gue minta kata. Iya. Itu nak Ya ujian. kalau kini zaman kini kan banyak tuh. Raga-raga mengajar sendok. Iya. Anau memanjat sigai. Iya. Jadi kalau nan sigai memanjat anau tuh besok tuh. Iya. Atau punya sendok mengajar raga-raga besok. Iya. Nah kini kan raga-raga mengajar sendok. Iya. Anau memanjat sigai. Iya. Maksudnya apa? Uang perusi itu lebih-lebih untuk mengajar laki-laki. Padahal seharusnya awak perusi kan tak. Awak bantu-bantu orang santai tapi butuh. Iya. Orang mengajar awak, bukan awak mengajar orang. Awak mengajar orang. Artinya perempuan itu diam saja. Iya. Biarlah laki-laki itu yang yang pening. Kalimpasingan. Yang pening. Yang pening. Jangan diobrol kayak diri kita itu. Nah, ini nampak orang senyum, nampak orang sedikit mata disayukan. Banyak foto-foto sekarang anak gadis sekarang tuh lidah yang dikeluarkan yang gini. Ada pula gini, ada pula gini, malas apa mengecat bu ya? Iya, malas kita. Itu anak gadis sekarang. Sudah mi. Itu kan? Sudah mi katanya. Itu mereka kasih tahu kau dari tadi. Iya. Mengerti kau itu. Paham je kau. Kalau tak tahu kau bahasa Minang, nanti ayah kecapkan di rumah. Iya. Ayah katakan nanti ya. Mengerti kak? Mengerti ji? Bagus metong itu. Awak dapat lo sekata Ya wajar, udah 3 tahun di Minangkabau masa nggak ngerti. Sikit-sikit ngerti lah. Iya. Paham itu ya? Itu dia kalau kita mau ngomong bu ya, dia kakinya goyang ini, kayak mau pipismu. Buta. Kalau seandainya ada bayangan aslinya bu ya, Buya mengecat tadi itu, mengecek tadi itu, bayang aslinya kan? Wah tidak, mutar ya. Dia ada bayangan asli kalau diceramai seorang wanita itu, anak gadis itu, seandainya dia bisa mencibir, dak, kata itu katanya. Dah. Betul. Nah baiklah Buya, itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa awak sampaikan Buyanya. Terima kasih Buya lama lagi asaran kepada anak awak, biar anak mau ajarnya ya Buya ya. Dan kalian mau sebut juga. Nah selamat sama Buya, payak lah. Ya Putri, hati-hati Putri ya. Ya bu ya pulang Salam, ya. lagi. Yang ku, hati-hati ku. Yo, Hai. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kadok yang ku kemari ya. Jadi, kau terima kasih kopinya Buya ya. Yang ku. Dah mangali yang ku kini ka. Insya Allah, mangaleh. Tapi beko maghrib ay. Ayo ku.